Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Belajar Programming. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial tentang form pada PHP secara teori dan praktek. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasan secara teori terlebih dahulu. Yang pertama, dalam form HTML, terdapat beberapa komponen yang bisa digunakan. Antara lain adalah form. Form ini adalah elemen HTML yang digunakan untuk membuat formulir. Biasanya dimulai dengan tag bernama form. Dan biasanya formulir dikirim melalui metode get ataupun post. Selanjutnya, ada juga text box. Text box ini elemen yang berguna untuk memasukkan teks, sandi, email, ataupun data lainnya. Biasanya menggunakan tag bernama input. Selanjutnya juga ada text area. Text area ini digunakan untuk mengumpulkan teks dalam jumlah yang besar dibandingkan dengan text box tadi. Biasanya text area ini menggunakan tag bernama text area. Selanjutnya ada radio button. Radio button ini digunakan untuk meminta pengguna memilih satu dari pernyataan atau dari daftar menggunakan tag bernama input. Dengan tipenya adalah radio. Lalu ada juga yang namanya combo box. Combo box digunakan untuk meminta pengguna memilih satu pilihan dari daftar menggunakan tag bernama select dengan elemen option sebagai pilihannya. Elemen option ini. Oke. Selanjutnya ada yang namanya checkbox. Checkbox ini digunakan untuk meminta atau memilih satu atau lebih opsi pernyataan dari beberapa pilihan. Biasanya, checkbox ini menggunakan tag bernama input. Dengan tipenya adalah checkbox. Dan checkbox ini hampir mirip dengan radio button tadi. Dan selanjutnya ada juga yang namanya submit. Submit ini digunakan untuk mengirim data dari formulir ke script PHP yang akan memprosesnya menggunakan tag bernama input. Dengan tipenya adalah submit. Dan yang terakhir yaitu ada komponen from dengan nama reset. Reset ini digunakan untuk membatalkan semua penginputan yang telah kita ketik. Biasanya, komponen reset ini menggunakan tag bernama input dengan tipenya yaitu reset. Jadi kesimpulannya, komponen-komponen ini dapat digunakan bersama untuk membuat formulir yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi kalian. Dan data yang dikumpulkan dari formulir ini dapat diproses dengan PHP yang saya jelaskan belum termasuk ke dalam semuanya. Jadi yang saya jelaskan ini belum termasuk ke dalam semua komponen from PHP. Tetapi itu semua termasuk ke dalam beberapa komponen yang cukup penting saat kita ingin membuat sebuah form pada website kita. Oke,
Yang pertama, kalian masuk ke file Explorer kalian. Lalu, kalian buka pada folder kalian yang bernama aplikasi Exam.pp. Lalu, kalian masuk pada folder htdoc. Kalian buat dengan new file dengan nama folder yaitu form belajar programming. Oke. Jangan menggunakan spasi. Lalu, selanjutnya, kita buka folder ini dengan aplikasi tempat kalian menulis source code. Dalam contoh ini, saya menggunakan Visual Studio Code. Kalian bisa move saja folder ini ke aplikasi source code kalian dan lepaskan. Oke. Lalu, pertama kita buat file di bagian kotak ini, kita klik new file, namakan dengan index.php. Selanjutnya, kalian buat tag dengan nama HTML, head, body. Pertama, kita buat title di dalam head terlebih dahulu. Dan kita beri nama belajar form. Selanjutnya, di bagian body, kita buat tag bernama H1 dan kita isi dengan kalimat formulir. Dengan kata formulir. Selanjutnya, di bawah H1, kita buat tag bernama form. Lalu, kita isi dengan nama con.php. Setelah itu, kita buat di sini dengan nama method yaitu get, dan di dalam form kita buat yang namanya label for nama. Di dalam label kita buat nama. Setelah itu kita ke ujung, kita enter, kita buat lagi dengan nama tag input. Kita isi dengan tipenya teks, lalu kita isi dengan ID nama. Tambahkan name, nama. Lalu kita tambahkan required. Seperti ini. Oke, setelah itu kita buat BR di sini. Kita salin dari bagian label sampai dengan BR. Kita copy paste, kita kasih jarak di bagian sini. Selanjutnya kita buat di sini email. Di sini email.
Oke, setelah itu di bagian BR sini kita enter lagi. Kita pastekan di sini dan kita isi dengan nama pesan. Kita isi for di sini pesan. Lalu name-nya pesan. Oke. Untuk tipenya dari sini sampai tag ini kita hapus, kita ubah menjadi text area. Lalu setelah name ini kita kasih spasi, kita tambahkan rows sama dengan 4. Lalu di bagian ujung sini kita tambahkan penutup dari teks areanya. Teks area. Kita buat dari sini. Kita kasih slash, lalu kita tutup. Seperti ini. Jangan sampai salah untuk pengetikannya. Lalu kita enter di bagian sini. Kita pastekan lagi. Oke. Kita isi nama ini menjadi jenis kelamin. Lalu untuk for-nya kita hapus. Seperti ini jadinya. Dan di bagian inputnya ini kita ganti dengan radio. Dengan ID adalah laki. Dan name adalah jenis kelamin. Required-nya kita hapus dengan value-nya adalah laki-laki. Oke, setelah itu kita buat di sini label untuk for-nya yaitu laki. Dan dari kedua sisi label ini kita namakan laki-laki. Setelah itu dari bagian input sini sampai ini kita klik aja, kita tekan Shift Alt bawah. Lalu pada bagian ID sini kita isi dengan perempuan. Dan juga value di sini kita ganti perempuan. Oke. Lalu di bagian for kita isi dengan perempuan. Dan di bagian sininya kita isi dengan perempuan. Oke. Setelah itu kita buat di sini lagi. Kita salin dari bagian label sini sampai BR yang jenis kelamin kita tempel di sini. Lalu di bagian labelnya label jenis kelamin kita ubah menjadi hobi. Lalu di bagian input tipe radio kita ubah menjadi checkbox. Oke, seperti ini tulisannya. Lalu di bagian ID-nya kita ubah jadi membaca. Di bagian name-nya kita hapus, kita ubah menjadi hobi kurung siku.
Setelah itu, di bagian value-nya, kita ubah menjadi membaca. Dan untuk label dari for ini, kita ubah membaca. Di sini juga membaca. Selanjutnya, di bagian input setelah membaca ini, tipenya kita ubah menjadi checkbox. Sama seperti ini, kita salin di sini. Dan untuk ID di sini kita isi dengan berenang. Kita isi di bagian name-nya adalah hobi seperti yang atas. Oke. Untuk value-nya kita isi dengan nama berenang. Dan untuk labelnya kita isi dengan berenang. Oke, kita tambahkan satu lagi hobinya. Di bagian input sini, yang berenang, sampai label sini, kita tekan Shift Alt, arahkan keyboard yang bawah. Setelah itu, kita ganti dengan hobi di sini menulis. Untuk lebih cepatnya, kalian arahkan di sini, klik 2 kali, lalu sambil tekan Alt, kalian pindahkan ke sini. Kalian klik 2 kali ke sini, sambil ditekan Alt. Kalian klik 2 kali ke sini. Lalu kalian ubah dengan menulis. Oke, itulah cara cepatnya. Selanjutnya, ada yang namanya untuk bagian kota. Pertama, kita buat di sini, kita enter. Kita buat label. Kita isi dengan kota. Kita buat dengan tag bernama select. Untuk name-nya kita kasih nama kota. Dan ID-nya kita kasih nama kota. Di bagian sisi antara kedua sisi select star dan n, ini select star, saya sebut select star, sorry. Ini select star, saya sebut, dan ini select n. Antara kedua sisi tersebut di sini kita enter. Kita kasih dengan option. Value-nya kita isi dengan Jakarta. Sini Jakarta. Kalau untuk mengisi value, kita sama-sama perbesarkan hurufnya. Lalu kalian arahkan kursor kalian di sini, kalian tekan Shift Alt bawah, kita buat menjadi 4 option. Lalu yang kedua, kalian klik ini 2 kali sambil tekan Alt. Surabaya. Sama, kalian klik 2 kali, kalian tekan Alt, klik 2 kali. Di sini kita isi Bandung. Di sini dan di sini. Yogyakarta. Oke, setelah ini selesai, di bagian select ini kita tambahkan dengan BR. Seperti ini tampilannya. Lalu kita enter setelah BR, kita buat dengan nama tag bernama button. Kita buat dengan tipe submit. Dengan name submit.
kita buat di sini dengan nilai kirim seperti ini. Oke. Setelah itu, bagaimana cara menampilkan ini sebagai website? Kita minimize, lalu kita masuk ke exam kalian, kita ke htdoc, kita lihat form belajar programming di sini sudah tersedia yang kita buat tadi. Bagaimana caranya? Jadi, kalian salin ininya supaya gampang mencarinya. Nanti kalian salin teksnya, kalian copy, lalu kalian buka aplikasi exam kalian. Tampil seperti ini, lalu kalian start bagian Apache dan juga MySQL. Lalu kalian minimize, masuk ke Chrome kalian ketik dengan localhost / kalian pastikan nama folder yang tadi, atau bisa kalian klik manual, lalu enter. Seperti ini tampilannya. Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke bagian Visual Studio Code kita. Setelah itu kita buat dengan nama folder process.php. Yang pertama kita buat dengan tag HTML. Lalu di dalam HTML ada head. Setelah itu di bawah bagian head kita buat yang namanya body. Di dalam head ini kita buat title dengan nama hasil form. Lalu pada bagian body kita buat H1, kita masukkan dengan nama hasil formulir PHP. Oke, setelah itu di bagian ujung H1 kita enter, kita buat dengan tag PHP. Lalu kita enter, di bagian bawah sini kita buat seperti ini. Lalu kita buat enter, kita ketik dengan nama if variable server request method. Lalu setelah tanda kurung kurawal, tanda kurung siku, kita buat sama dengan 3. Dan kutip 2 dengan isinya adalah get. Bagian ujung kini kita beri kurung kurawal lalu enter. Dan kita tambahkan variabel nama. Di dalam kurung siku kita masukkan kutip dengan nilai yaitu nama. Lalu di ujungnya kita kasih tanda dengan titik koma. Di bagian kursor ujung sini, lalu kalian tekan Shift Alt bawah sebanyak 5 kali.
Lalu di variabel nama yang kedua ini kita ganti dengan email. Lalu pesan. Setelah itu kita enter pada bagian ujung titik koma, kita buat dengan nama eho. Kita isi nilainya dengan nama. Lalu kita beri tanda titik dengan variabel nama. Lalu kita buat di sini BR. Pada ujungnya kita kasih titik koma. Kita salin saja pada bagian ini. Tekan Shift Alt bawah. Kita ubah menjadi email. Pada bagian hobi, kita tambahkan yang namanya implode. Kita isi dengan tanda kutip, koma. Lalu di sini koma, variabel hobi. Lalu yang terakhir kita buat dengan nama kota. Oke, selanjutnya di bagian kurung kurawal ini kita buat else dengan nama echo data tidak ditemukan. Setelah itu kalian buka Chrome kalian refresh di bagian sini, lalu kalian isi namanya. Kita beri nama misalnya belajar programming dengan email belajar@gmail.com. Lalu kita kirim. Nah, kenapa terjadi error? Karena pada bagian indeks belum kita ubah di bagian actionnya. Kita ubah con ini menjadi proses. Lalu kita masuk ke bagian Chrome-nya lagi. Kita kirim ulang. Kita isi ulang di bagian nama, belajar, tes, lalu kita kirim. Nah, pada bagian hasil formulir PHP, dia akan memanggil data dari indeks ini.
Cuman pada line 20 pada bagian proses di sini kurang huruf E-nya. Oke. Saat kita refresh, nah seperti inilah hasil outputnya. Nah, ini kita memanggil menggunakan metode get. Jadi bagaimana kalau semisalnya kita memanggil dengan metode post? Di sini kita ubah. Dan di sini bagian get, kalian klik 2 kali, lalu kalian tekan CTRL D. Lalu kalian ubah get ini menjadi post. Kita ulang masuk ke bagian indeksnya. Kita isi lagi. Lalu kita kirim. Nah, sudah terlihat perbedaannya. Jadi, kalau kita menggunakan get, kurang aman dalam mengirim data yang sensitif. Karena data dikodekan dalam URL yang dapat dengan mudah dilihat oleh pihak ketiga. Sedangkan kalau post, lebih aman untuk mengirim data sensitif karena data tidak terlihat dalam URL-nya. Setelah itu, kita coba hubungkan form ini ke database yang kita buat. Yang pertama, kita buat database-nya terlebih dahulu. Kalian masuk ke exam kalian. Di bagian MySQL, di admin kalian klik. Lalu kalian buat dengan new, dengan nama form belajar programming. Lalu kita create. Kita buat di sini dengan nama table adalah register. Kita isi kolomnya adalah 7, lalu kita create. Yang pertama kita isi dengan ID, dengan integernya adalah 10, lalu kita isi di bagian AI atau auto increment, kita checklist, dia akan otomatis primary key. Selanjutnya kita buat di sini name-nya dengan nama. Kita isi tipenya dengan varchar, dengan length-nya atau value-nya adalah 250. Lalu di sini email. Oke, setelah database ini dibuat, row ini dibuat, lalu kita save. Dan seperti inilah hasilnya. Setelah kita membuat sebuah database-nya, kita kembali ke Visual Studio Code kita. Kita buat file dengan nama con.php. Yang pertama, kita buat dengan tag
PHP. Lalu kita tambahkan if iset lalu kita buat dengan post, kita isi di sini submit. Lalu kita tambahkan variabel nama dengan metodenya adalah post. Oke, setelah bagian ini dibuat, kalian lihat kursornya di sini, kalian enter masih di dalam kurung kurawal ini. Kita enter, kita buat dengan variabel koneksi. New MySQL. Nah, di dalam new MySQL kita buat dengan di sini username, nama servernya adalah localhost. Lalu di sini username phpMyAdmin kita adalah root. Lalu kita buat di sini adalah passwordnya. Untuk passwordnya defaultnya tidak ada, dan untuk databasenya kita namai tadi dengan form belajar programming. Lalu kita buat di sini if variabel koneksi, kita jika koneknya error, dia akan menampilkan pesan errornya. Setelah kita buat tampilan if errornya, lalu kita buat di sini untuk hobinya. Karena hobi ini bersifat implode atau option, makanya kita buat dengan variabel tersendiri di sini. Kita isi dengan seperti ini, variabel hobi. Lalu kita enter, kita buat dengan variabel query dengan isinya adalah insert, menambahkan dari tabel register, tabel register kita ini dengan databasenya tadi adalah form belajar programming. Isinya adalah nama, email, pesan, jenis kelamin, hobi,
dan kotak. Setelah itu kita buat setelah tanda kurung dengan values. Kita buat lagi. Kita beri tanda kutip 1 dengan variabel nama. Sini. Oke, kita salin aja. Sini kita tempel. Oke. Setelah nama adalah email, pesan, jenis kelamin, lalu hobi, dan kotak. Setelah itu kita tutup dengan titik koma. Selanjutnya kita buat jika variabel koneksi kan sebuah query. Lulus. Oke, setelah ini selesai, kita masuk ke bagian Chrome kita. Kita masukkan di sini. Kita refresh terlebih dahulu. Kita masukkan tes. Oke. Nah, ininya masih masuk ke proses untuk formnya. Lalu di bagian sininya index kita ubah menjadi connect.php, con.php. Kita refresh ulang di bagian sini. Kita isi lalu kita kirim. Ada kesalahan di penulisan database-nya. Berarti di bagian sini kurang O-nya programming. Coba kita refresh. Setelah itu
di bagian connect error. Oke, kita refresh. Lalu di bagian value-nya insert into registrasi nama email. Pada bagian employee. Pada bagian ini hobi STR ini, di sini kita tambahkan hobi STR. Saat kita refresh, kita cek coba di bagian sini, dan hobi. Oke, kita cek ke Visual Studio Code kita. Lalu setelah bagian variabel kota, komanya kelebihan, lalu kita refresh ulang. Nah, data berhasil disimpan. Kita cek bagian form belajar programming kita, database. Lalu kita klik register. Nah, dia udah tampil untuk formulir yang kita isi tadi. Oke, jadi seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.